Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri, guru bidang studi seni budaya SMA Islam Anijam Medan. Oke, pembahasan kita. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, abang dan kakak sekalian, sekarang kita masuk ke bab baru. Kemarin membahas tentang pameran, dan hari ini kita akan membahas tentang musik. Oke, pembahasan kita hari ini yaitu tentang memahami dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional. Pertunjukan musik tradisional. Oke, apa itu pertunjukan musik tradisional? Pertunjukan musik tradisional merupakan pentas atau mempertontonkan musik dengan tujuan-tujuan murni untuk kepentingan adat maupun umum, misalnya apresiasi pagelaran seni musik tradisi Nusantara. Oke, selanjutnya masuk konsep dalam pertunjukan musik tradisional. Pertunjukan musik tradisional adalah salah satu macam dari musik tradisional yang secara turun-temurun dan melekat sebagai sarana hiburan di kalangan masyarakat tertentu. Pada umumnya, seni musik tradisional disusun atau dibuat berdasarkan gaya, tradisi, serta bahasa yang sesuai dengan daerahnya. Untuk itu, tidak sulit mengenali dari mana sebuah musik tradisional itu berasal. Misalnya, ketika kita mendengar musik Inang, maka secara naluriah kita bisa mengenali bahwa musik tersebut berasal dari tanah Sumatera Utara, karena disebutkan dengan bahasa Batak serta memiliki ciri khas Batak yang sangat kental. Oke, selanjutnya jenis musik tradisional Batak Toba. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang musik tradisional yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Batak Toba atau di Samosir ya. Oke, yang pertama itu ada instrumen dawai atau kordopon, yaitu contohnya khas sapi. Alat musik tradisional khas Sumatera Utara, khususnya di daerah masyarakat Batak. Alat ini berupa sebatang kayu dengan 2 senar yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar. Khas sapi banyak ditemukan di Kelurahan Parapat dan Pulau Samosir. Alat musik ini memang biasanya dijual sebagai souvenir kepada wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba atau Samosir. Oke, selanjutnya instrumen tiup atau earphone. Contohnya yaitu sulim. Salah satu alat musik Batak Toba yaitu alat musik yang terbuat dari bambu. Memiliki 6 lubang nada dan 1 lubang tiupan. Dimainkan dengan cara meniup dari samping yang dilakukan dengan meletakkan bibir secara horizontal pada pinggir lubang tiup. Instrumen ini biasanya memainkan lagu-lagu yang bersifat melankolis ataupun lagu-lagu sedih. Oke, kalau dalam bahasa kita kenal juga dengan, kalau secara umum itu suling. Kalau di Batak namanya sulim. Oke, selanjutnya masih di instrumen tiup yaitu sarune, yaitu alat musik yang menjadi bagian dari perangkat gondang sebangunan dari Batak Toba, berkolaborasi dengan instrumen lain seperti taganiang, perangkat gendang, gondang, gendang besar, ogung, gong, hesek atau simbal, dan adab, gendang kecil. Oke, selanjutnya instrumen idiopon, yaitu contohnya ogung, alat musik sekaligus alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Batak.
Ogung itu sendiri berbentuk gong dengan ukuran yang bervariasi. Ogung adalah salah satu bagian daripada gondang sabangunan, terdiri dari taganing, ogong, sarune, dan hesek yang dipakai untuk upacara adat seperti upacara meninggal orang tua yang sudah punya cicit, menggali tulang belulang orang tua untuk dipindahkan ke bangunan yang telah disediakan, bahkan pada upacara adat perkawinan. Oke, selanjutnya masih di instrumen idiopon, yaitu ada garantung. Alat musik melodi Batak Toba yang terbuat dari kayu dan memiliki 5 bilah nada. Selain sebagai pembawa melodi, alat musik garantung juga berperan sebagai ritme variabel pada lagu-lagu tertentu. Alat ini dimainkan dengan cara mamalu atau memukul bilah-bilah nada. Selanjutnya ada taganing atau tagading, salah satu elemen instrumen dalam gondang sabangunan yang berbentuk gendang. Taganing biasanya terdiri dari 5 buah gendang yang memiliki intonasi bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkan alat ini yaitu dipukul menggunakan sepasang pemukul atau stik yang disebut palu-palu. Pemain alat musik taganing disebut partaganing. Oke, di sini katanya disebutkan terdiri dari 5, tapi sedangkan di contohnya ini ada 6. Oke, bisa dipahami yang kecil-kecil itu disebut taganing atau tagading, sedangkan yang satu paling besar atau ini itu disebut gondang. Jadi dibedakan ya. Yang paling besar gondang dan 5 yang kecil-kecil ini disebut taganing atau tagading. Bagi masyarakat Batak Toba, gondang memiliki peranan yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sebuah bentuk upacara pun yang tidak melibatkan gondang, baik itu upacara adat maupun ritual keagamaan. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah falsafi tradisional masyarakat Batak Toba yang menyatakan bahwa gondang merupakan alat utama untuk mencapai hubungan antara manusia dan Sang Pencipta segalanya, atau dalam suku Batak itu Tuhan mereka. Konteks ini merupakan sebuah ritual keagamaan di mana gondang digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia terhadap Sang Pencipta, sehingga setiap musik yang dihasilkan, yang dihadirkan atau dimainkan memiliki makna sebagai persembahan, pujian, dan doa. Oke, taganiang. Taganiang adalah salah satu instrumen pukul dari sekian banyak instrumen pukul tradisional Batak Toba dan merupakan salah satu instrumen yang ada dalam ansambel gondang sabangunan. Taganiang adalah sejenis alat musik gondang yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan palu-palu dan tergolong pada kategori gondang tak bernada atau gondang yang dilaras dan disusun pada tiang mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dan dari kiri hingga kanan. Taganing terdiri dari 5 buah gondang yang terkadang dibuat berbentuk tabung melengkung atau barel atau tabung lurus silindrikal. Kelima gondang tersebut memiliki nama masing-masing, yaitu gondang yang paling besar disebut odap-odap, gondang kedua disebut pai 2 odap, gondang ketiga atau di tengah disebut pai nonga, gondang keempat disebut pai 2 tinting, dan gondang kelima atau paling kecil disebut ting-ting. Oke, ini kelima ini yang kecil-kecil aja, sedangkan yang besar itu tadi namanya gondang, sedangkan kecil-kecil itu juga disebut gondang, tapi memiliki atau dikenal dengan taganiang. Tapi secara umum taganiang juga disebut sebagai gondang. Tapi kalau secara spesifiknya gondang itu lebih yang
ukurannya paling besar tadi yang satu itulah disebut dengan gondang. Oke, gondang berfungsi sebagai sarana upacara seperti dalam upacara adat, pesta muda-mudi, pesta marga-marga, pesta perkawinan, upacara orang tua meninggal dunia, dan dapat pula sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa kegembiraan dan sebagai tontonan atau hiburan khususnya bagi suku Batak Toba yang sebagian besar memeluk agama Kristen. Oke, ini fungsi gondang atau taganiang tadi. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanya, silakan ditanya di grup WhatsApp-nya. Oke, baiklah. Setelah ini jangan lupa mengerjakan post testnya. Dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.